Selamat Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Immanuel Yenu, pelaksana tugas Ketua Gerakan Merah Putih Provinsi Papua Barat. Memperhatikan situasi dan kondisi Papua di saat ini, di akhir-akhir ini terkait dengan pemberitaan-pemberitaan media tentang otonomi khusus. Kami dari Gerakan Merah Putih, selaku pribadi, saya merasa penting untuk memberi sedikit informasi kepada masyarakat tentang otonomi khusus itu sendiri. Bahwa negara hari ini memberi otonomi khusus kepada masyarakat di tanah Papua. Negara merasa bahwa Papua daerah yang perlu didorong lebih maju, untuk lebih percepat pembangunannya, sehingga perlu adanya otonomi khusus. Otonomi khusus di tanah Papua telah berjalan hampir 20 tahun sejak ditetapkan pada tahun 2001. Otonomi khusus dengan tujuan, dengan adanya otonomi khusus bisa mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua di atas tanah Papua. Dan semenjak otonomi khusus digulirkan, saya ingin memberi informasi bahwa telah memberi dampak yang baik bagi masyarakat di atas tanah Papua. Kita bisa melihat Papua sebelum ada otonomi khusus dan Papua sesudah ada otonomi khusus. Di mana Papua setelah ada otonomi khusus, kita bisa lihat bahwa pembangunan begitu pesat di dua provinsi ini, di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Lebih khusus di Provinsi Papua Barat kami bisa melihat sendiri, di Manokwari, Sorong, dan kabupaten-kabupaten lain, bahwa tadinya sebelum ada provinsi, tapi juga sebelum adanya otonomi khusus, kami begitu tertinggal. Tapi dengan adanya otonomi khusus, kami begitu leluasa. Pesawat berbadan besar bisa masuk dengan gampangnya di Manokwari, di Sorong, dan memuat anak-anak Papua keluar daerah Papua untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia lain. Itu dari sisi pendidikan. Anak-anak Papua bisa menikmati pendidikan yang tadinya susah untuk kami jangkau, kami bisa menjangkau. Tapi juga dengan adanya provinsi di Papua Barat, ada Universitas Negeri Papua yang hari ini juga melahirkan banyak anak-anak Papua. Pendidikan tidak lagi menjadi sesuatu yang langka di atas tanah ini, tetapi menjadi sesuatu yang mudah dapat dijangkau oleh anak-anak Papua. Dari sisi pendidikan. Begitu juga kesehatan. Banyak rumah sakit yang tadinya tertinggal dalam fasilitas, sedikit demi sedikit dibenahi. Dan orang Papua bisa menikmati dunia sarana kesehatan dengan baik. Juga pembangunan ekonomi rakyat, masyarakat juga boleh mendapat ruang untuk berusaha. Hari ini banyak pengusaha-pengusaha Papua baru yang lahir. Di era sebelum Otsus tidak ada orang Papua yang jadi pengusaha, tapi setelah ada Otsus banyak orang Papua yang bangkit menjadi pengusaha. Ini yang perlu masyarakat ketahui, bahwa manfaat Otsus itu luar biasa buat orang Papua. Dari sisi pendidikan, dari sisi infrastruktur, dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi kerakyatan, itu lahir, bertumbuh dengan cepat. Berbeda dengan sebelum adanya Otsus. Kami sadari bahwa memang masih ada kekurangan, tetapi mari kita benahi pelan-pelan. Kita bisa membayangkan sendiri bagaimana kalau Otsus itu tidak ada. Kalau Otsus tidak ada, itu dia berdampak luas bagi orang Papua. Hari ini adanya Otsus, kita punya gubernur dan wakil gubernur, itu orang asli Papua. Dengan adanya Otsus, ada DPR pengangkatan dari jalur Otsus. Ada juga MRP, Majelis Rakyat Papua, yang adalah produk Otsus. Kita bisa membayangkan kalau Otsus tidak ada, itu berarti kita melaksanakan undang-undang yang berlaku secara nasional. Itu berarti bahwa
siapa saja anak bangsa dari Sumatera, dari Maluku, dari Jawa, dari Madura, dari Kalimantan, boleh saja datang kemari jadi gubernur di tempat ini dan wakil gubernur. Begitu juga DPR pengangkatan Otsus tidak ada lagi, MRP pun tidak ada lagi. Ini kerugian buat kami. Sehingga menurut saya mungkin belum perlu sekarang kita menolak Otsus. Memang perlu sekali bahwa kita harus melaksanakan undang-undang yang bersifat nasional. Tetapi untuk Papua, pelaksanaan undang-undang yang bersifat nasional mungkin sabar dulu. Kita tetap jalan dengan Otsus dulu. Sehingga memberi ruang bagi kami untuk berkembang dulu. Karena kalau kita menolak Otsus, itu berarti kita akan melaksanakan undang-undang nasional dalam kondisi orang Papua yang belum siap untuk bersaing, berkompetisi secara nasional ini. Itu akan menjadi kerugian buat kita. Kita ambil contoh saja penerimaan pegawai kemarin yang sifatnya online. Orang Papua banyak yang tidak lulus seleksi. Dan itu terjadi protes di mana-mana. Itu akibat dari itu. Bahwa itu menandakan bahwa kita belum siap untuk menolak Otsus. Kita tetap harus ada dalam Otsus. Dan Otsus ini adalah sesuatu yang baik, pikiran baik negara untuk bagaimana mengangkat orang Papua. Jadi saya berharap kepada saudara-saudara kita sekalian untuk mempertimbangkan dengan baik. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan pada Otsus, mari kita tidak menolak, tetapi mari kita sama-sama satu hati, satu pikiran, kita memperbaiki ini dengan baik. Sehingga Otsus ke depan lebih memberi dampak kepada orang Papua. Tidak kita menolak hak niat baik negara bagi orang Papua ini. Ini sesuatu yang baik. Dan negara telah memberi kewenangan ini kepada kita, mari kita gunakan dengan baik. Kita tidak kembali menyalahkan negara bahwa negara tidak berhasil di atas tempat ini. Ini sesuatu yang keliru. Bahwa negara telah memberi kewenangan bagi gubernur, kewenangan bagi DPR, kewenangan bagi MRP untuk mengatur semua ini. Maka mari kita gunakan kewenangan itu. Negara tidak datang campur-campur urus kita lagi, kita yang urus semua. Negara kasih uang untuk kita atur sendiri. Mari kita gunakan itu dengan baik, dengan tidak kembali menyalahkan negara bahwa negara tidak benar mengurus kita. Ini kita keliru. Jadi mari kita atur baik. Kalau Otsus ada kekurangan, saya juga mengakui itu bahwa Otsus ada kekurangan. Tapi tidak dengan serta-merta kita menolak. Tetapi mari kita perbaiki kekurangan yang ada untuk Papua yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat kita sekalian sebagai pertimbangan, tetapi juga sebagai motivasi untuk bagaimana Papua lebih baik ke depan. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.